saya resmikan mungkin sekarang di podcast ini IPA tuh ditiadakan. Gitu. Tiadakan, bukan dipakumkan lagi, tiadakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, bila kita tidak bisa melakukan hal-hal yang hebat, lakukanlah hal-hal yang kecil tapi dengan cara yang hebat. Selamat datang di Baraya Widal Podcast. Baraya, hari ini saya sendiri karena partner saya tidak ikut karena dia bingung kalau membahas tentang bola. Tamu kita kali ini kita kedatangan lagi dan lagi para founder atau para sesepuh dari fans club yang ada di Sukabumi. Perkenalkan mereka. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Silakan perkenalkan satu-satu, Kang. Siap. Perkenalkan, nama saya Ilham ya. Ilham, saya perwakilan dari komunitas United Army Sukabumi. Iya. Boleh silakan yang lainnya. Ayo Mang, di mana? Perkenalkan, saya Andi dari Liverpool Sukabumi. Musuh ya. Saya datang ke kandang macan. Ya, saya terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Widal Community yang telah mengundang saya dalam acara podcast. Saya Ray dari Jupe Nesia Sukabumi. Iya, Jupe yang kemarin di babak belur diserang oleh Jupe satu lagi. Tanggungnya gitu deket kan namanya halus suarana. Kang, ya. Mulai dari United Army. Kegiatan sekarang itu untuk United Army apa aja sih selama pandemi ini? Nah, kita berbicara pandemi ini penuh dengan keterbatasannya kegiatan-kegiatan seperti nobar, kopdar, bahkan kemarin pun yang terakhir itu kegiatan kita itu di Super Fans itu antar fans club pun sempat terhambat juga. Baru sampai 8 besar sudah sudah dihentikan, sampai semifinal pun sudah bisa tidak diselenggarakan. Ya kita rasa untuk kegiatan fans club ini untuk saat ini kurangnya efektif, tapi tetap kita komunikatif di dalam grup. Pembahasan perihal seputar bola khususnya Manchester United tidak terhenti di pandemi seperti ini. Pokoknya mah win lose or draw United till die. Till I die itulah. GGMU. GGMU. Itu aja lah mungkin dari United Army perihal menyikapi situasi pandemi seperti ini ya. Seperti ini itulah keadaannya sekarang. Untuk Liverpool nih, apa aja kegiatan yang dilaksanakan selama pandemi ini? Selama Covid ini nih, kalau untuk Liverpool fans club sendiri Sukabumi, kalau misalkan Covid ini bentuknya kelihatan, orang itu udah digoblok-goblokin sama kita. Soalnya kebetulan pas begitu Covid pertama kali masuk ke sini tuh sebenarnya kita tuh ada rencana gede, tadinya mau bikin kopdar Jabar dan kebetulan Sukabumi tadinya mau jadi tuan rumah. Cuman ketika udah hampir matang siap tiba-tiba Covid buyar. Jadi kalau untuk sekarang sih, kalau untuk di dalam masih ya aktif, paling kayak kebetulan kita juga ada sekre ya, paling kayak kopdar ngopi-ngopi sih masih. Cuman kalau untuk kegiatan gede kayak nobar agak sulit karena izin sih. Paling itu sih. Ini untuk Jupe Nesia nih. Ya, untuk Jupe Nesia sendiri ya, kegiatan masih jalan ya, seperti sepak bola dan futsal, tapi tidak sering sebelum Covid datang gitu ya. Dan kebetulan harusnya hari kemarin Jupe Nesia sendiri mengadakan event anniversary. Ya, harusnya dimulai hari Senin kemarin, cuman berhubung PPKM jadi diundur itu. Diundur jadi lagi. awal Agustus ya. Ya intinya mah. Tapi kan kemungkinan PPKM juga kan diundur lagi, Ya, diperpanjang. makanya itu, ya betul. Betul sekali. Ya, makanya sangat betul ngalieurkeun lah gitu. Covid dan PPKM. Cuman bagaimana lagi lah itu aturan dari pemerintah mungkin ya. Kita juga tidak bisa memaksakan gitu. Ya mudah-mudahan lah Covid dan pandemi ini segera berakhir. Amin, dan mudah-mudahan amin. aktivitas selain press club juga bisa berjalan normal lagi gitu. Nah,
pertanyaan yang sama yang saya ajukan ke fans club yang kemarin. Dulu kan kita fans club itu begitu booming ya di Sukabumi, begitu rame. Kesini mulai dari tahun 2017-18an mulai sepi. Nah penyebabnya itu apa? Dari United Army. Apa sih penyebabnya gitu? Menyangkut perihal itu karena menurut saya kekurang aktifannya pengurus. Jadi Pengurus dari masing-masing. bukan kepengurusan dari masing-masing di fans club, tapi kita itu kan harus mempunyai wadah juga. Setelah fans club itu di atas kita ada, kalau waktu dulu itu IFA ya. Nah sekarang itu ada, alhamdulillah yang untuk sekarang ini bisa berjalan lagi walaupun banyak dengan keterbatasan dengan super fans sekarang. Nah mungkin itulah karena kepakumannya itu, kenapa itu kita jadi redup tuh karena kepengurusan dari IPA tersebutnya itu tidak berjalan gitu. Mungkin ada kesibukan masing-masing, entah apalah alasan yang lainnya. Nah mungkin itu salah satu yang harus dibenahi juga, kepengurusan di bidang IPA-nya gitu. Kalau secara individu sebetulnya bukan vakum ya, udah kemarin itu berjalan semua pun secara fans club individu itu berjalan. Cuman kegiatan keseluruhan fans clubnya itu yaitu ada mengacunya kita ke IPA gitu atau ke super fans kalau sekarang itu. Nah kan nih kebetulan kan ketua IPA dulu itu ada nih. Nah sekarang juga masih ketua juga super fans. Penjelasannya gimana ini Rey ini? Ya, jadi sebenarnya Sebagai penanggung jawab dulu di IPA ini. Sebetulnya IFA tuh kita nginduk ke pusatnya di Bandung ya. Oh, iya. IFA tuh International Federation Football Association. Ya. Nah, waktu itu terakhir kita ngadain event rutin ya, entah itu futsal, biasanya di Gor, di Garuda juga pernah kita mengadakan liga futsal. Tina iya tanya Resna. Iya. Gitu. Cuman pas terakhir kita ngadain event, kita pengurus mencari kebenaran tentang IFA gitu kan, IFA internasional gitu kan. Sedangkan kita fans club Sukabumi itu semua di Eropa. Gitu. Kalau internasional otomatis kan kita komunitas ada Viking kan di Sukabumi ya. Sekarang kan tidak bisa masuk ke kita gitu. Makanya waktu itu kita IFA dihentikan dulu gitu ya, Divakumkan dulu. Ya, divakumkan dulu. Dan kebetulan ketika divakumkan saya waktu itu mempunyai kesibukan juga dan pengurus yang lain mungkin. Ya, berhubung IFA-nya vakum, ya otomatis yang menggerakkan ke fans club juga tidak ada ya. Sampai ketika IFA vakum itu emang sampai sekarang tidak ada kegiatan event yang diselenggarakan selain dibentuknya super fans awal-awal sekarang gitu. Itu ketika di Pakuman itu diberitahukan ke seluruh fans yang lain. Kebetulan tidak ya? Ya, sebetulnya perwakilan dari IFA itu setiap fans club ada sebetulnya gitu ya. Jadi istilahnya mah mengetahui semua bahwa IFA tuh emang kan persatuan fans club lah gitu ya. Emang ada perwakilan di fans club untuk jika ada event pun kita koordinasi dulu sama fans club apakah diadakan event futsal. Emang dulu kan kita belum terlalu booming untuk ke sepak bola ya. Jadi dulu tiap event tuh pasti diadakannya tuh selalu futsal gitu. Nah, ketika vakum emang tidak ada pergerakan gitu ya. Tidak pergerakan emang selain itu juga kita juga masih IFA mau digantinya dengan apa sih gitu. Nah, kebetulan kemarin kita disupport juga dari Jarum gitu. Ayo kita gerakin lagi. Alhamdulillah lah sekarang kita dibentuk dengan nama Super Fans ya. Ketuanya siapa sekarang? Alhamdulillah karena yang lain menunjuk saya ge lain ku hayangnya. Jadinya jadi kepaksa gitu. Tapi mau vakum deui gitu. Insya Allah lah kayak itu mah. Vakum ku PPKM. Ya, vakumnya sekarang bukan karena fans clubnya tapi karena kondisi pandemi mungkin ya, karena keadaan. Ya, untuk Super Fans sendiri mungkin itu ada singkatannya ya. Singkatannya mungkin Sukabumi Persatuan Fans Club gitu. Oh, Super Fans teh. Ya, seperti itu. Ya. Yang anggotanya baru tahu deh. Saya baru tahu. Ini apa yang dirasakan Liverpool ketika kepakuman kemarin waktu IFA ini? Kalau pertanyaan Caketan, Kang. Pertanyaan tadi yang pertama, kenapa dulu mungkin sempat rame ya? Mungkin kalau dari Liverpool, saya mungkin berbicaranya dari circle terkecil Liverpoolnya. Karena kebetulan kalau secara IFA atau Super Fan, kalau saya kurang dipins ya. Jadi saya kurang begitu tahu karena perwakilannya untuk di IFA mungkin udah Herdi kali ya dari Liverpool. Nah, kalau untuk Liverpool sih
dulu kenapa rame kalau kita tarik 10 tahun ke belakang mungkin awal-awal boomingnya nobar kayak gitu sih. Awalnya mungkin karena kita mungkin Senin sampai Jumat orang-orang pada kerja ya, pelarian untuk cari hiburan mungkin bisa dengan nobar. Iya, iya. Nah, dan kala waktu itu kayaknya TV kabel masih belum begitu Ya, banyak. masih. Sekarang kan 30.000 juga udah bisa masuk rumah. Iya. Nah, mungkin pada saat itu ya Tapi aya nu teu ditarima ku TV kabel di kan. ada aja sih. Ada Kalau saya aja. sih Kalau saya sih mola. Saya Resmi mah lah ya. putra bayar. Resmi lah. Tuh, contoh Meureun. tuh. Kalau MU sih biasanya selalu yang resmi. bayar. Nggak tahu Liverpool. Kalau kita sih depan kamera ya resmi juga. Resmi. Kalau di belakang ya. Nu aya we. Nah, mungkin pas agak sedikit sepi mungkin ya itu ketika pas TV kabel udah mulai banyak dan orang-orangnya juga mungkin istilahnya mah udah pada tumbuh lah ya dengan yang berumah tangga ya, mungkin agak sedikit berkurang animenya. Tapi rame lagi tuh kemarin kebetulan pas kita lagi jago-jagonya ya. Ya maaf aja nih kalau MU nggak tahu Iya. rasanya juara Ya kan champion. nggak apa-apa kan, itu gelar ke-19 sesuai dengan pandemi yang ada. COVID-19. Jadi juara Jadi biru. juara diskon. Juara bonus lah. Tapi sebelumnya kan champion dulu ya. Ya, champion terus Premier League. Nah, itu agak rame lagi. Mungkin banyak istilahnya mah banyak fans karbitan, tapi nggak apa-apa. Dan kita juga banyak berawal dari karbitan gitu. Ya. Tapi fans clubnya katanya mulai ada dualisme nih. Ada gosip-gosip maksudnya Itu gitu. sih gosip-gosip. Nah, kebetulan gini Betul. Kebetulan betul maksudnya gitu. Aduh, saya kumaha nah ngomong Oh, atau kudu berani cara di Jupe nu kamari. Oh, kalau Meledak, saya meledak. Udah jelas Jupe mah udah terpisah. Set. Oh, kalau kita nggak sampai kayak Jupe atau Madrid kali ya, atau apa sih yang ada Dualisme itu Oh, ke kita nggak. Chelsea, CSC. JSC, MU juga mungkin banyak Kalau kali ya. MU Kalau kalau MU nyatu dari nggak akan dari ketampung. atasnya udah Oh, 3. Gitu aja MU kalau misalnya nyatu wah nggak akan ketampung. Nah, jadi gini sih kalau kita tuh kebetulan Liverpool kaum itu independen. Sama kalau secara nasional kan kita ada Big Red ya Kang ya. Oh, iya. Ada Big Red. Big Red. Cuman nah itu kita juga dari 2011 kita berdiri sih udah coba untuk masuk ke Big Red, cuman approvalnya nggak tahu agak sedikit susah. Nah, mungkin yang sempat terjadi di Sukabumi itu ada beberapa mungkin yang pengen pengen apa sih kita tuh join sama Big Red. Ada mungkin yang istilahnya mah ya udah independen juga kan sebenarnya mah nggak ada salahnya. Lebih enak mungkin sebenarnya kalau di independen kita punya ide atau apa nggak usah Ada RT sendiri lah ya benar. sebenarnya masih makanya Tapi kan kalau kompetisi jadi kayak di IPA dulu kalau mau Ya. ikut kompetisi IPA harus Screeningnya. ada Ya, dari pusat kan ya. betul. Nah, itu kan agak sedikit kekurangan di situ. Nah. Cuman ya itu mah telangkung tipane we nya. Mun misalkan bade diajakan yang manggan teu mah nya wios gitu. nyepi ragu gitu kemarin. Nyepi raku we. Tapi benar ya tete terjadi dualisme. Enggak dualisme sih sampai sekarang juga masih satu, cuman ya itu mungkin Dua Pro kontra pikiran doang dengan mungkin. dua pikiran. Pro kontra perbedaan antara Big Red pendapat sama independen gitu. Nah, mungkin pas kemarin kita juga Gatarda sempat di Bandung, justru yang jadi bahasan Big Red yang di Bandungnya pun Big Red semuanya ya itu. Jadi kenapa sih harus beda-bedain regional atau enggak? Nah, karena keburu pandemi tanya itu mau dibahas lagi, sampai sekarang sih masih ya udahlah, sekarang masing-masing dulu gitu. Nah, berkenan tentang dualisme. Nih di Jupe juga kenapa sampai menjadi dua begitu? Ya, mungkin Dan ada terjadi perbedaan ada perbedaan visi dan misi mungkin ya. Daripada istilahnya mah tadi Ilham juga kita berbicara sedikit lah gitu ya. Daripada maksakeun kendak. tapi ya di Mall Puguh ya mending kita Pisah. pisah. Tapi saya pisah juga mending tetap di bendera yang sama gitu. Ada rencana CLBK. Ada rencana JLBK emang? Wah, seperti tidak mungkin. Kalau juara champion mungkin kali ya. Masalahnya ini Jupenesia belum nonton yang episode kemarin. Kalau udah nonton mungkin sekarang serangannya Makin nggak bombardir. mau. Jadi nggak ada pembekalan. Makin izin. Jadi Serang. masalahnya itu seperti apa sih sampai menjadi seperti itu? Apa perbedaan pendapat atau? Ya, visi dan misi mungkin ya. Awalnya mungkin kita di event gitu ya, event entah itu futsal atau apa gitu, mungkin ada perpecahan gitu ya. Saya dan rekan saya gitu kan istilahnya mah ya, daripada masih bergabung tapi ada kondisi yang tidak enak gitu. Makanya saya lebih milih misah gitu, seperti itu.
Nah, ini untuk Indoman. 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 United Army. United Army. Sampai Untuk ketukar UA. kan, saking Siap. banyaknya. Kita kan sudah terpisah dari dulu ya. Ya, dari pusat pun kita, dari sudah, pusat terpisah. sudah Dan terpisah. baik-baik terpisahnya Dan juga. baik-baik. Tidak ada apa namanya. Dan alhamdulillahnya ketiga-tiganya kita diakui oleh Old Trafford kan. diakuin langsung Dan sama yang jadi official resminya United Army. United gitu. Army. Ini kenapa nggak ditularkan ke yang lain? Ditularkan ke perihal Perihalisme ini. Kita yang lain mah dualisme, kita mah trialisme. realisme. 4. Jadi yang saya tahu ya Deketan. Deketan. yang saya tahu itu di Indonesia itu supporter Manchester United itu ada 5 mungkin untuk sahabat ini. Ya yang ada di Sukabumi baru ada 3 mungkin yang diakuisisi oleh superfans yaitu Indoman United, USB dan United Army. Dan yang kedua itu yang duanya lagi itu yang saya tahu Red Army dan simpatisan United. Nah, itu mungkin mereka baru-baru juga. Nah, itulah mungkin awal dari akar dualisme itu dari perpecahan yang saya tahu itu dari United Army antara Red Army itu yang saya tahu. Nah, kalau simpatisan emang berdiri sendiri mungkin ya. Nah, itu mungkin kalau saya sih mengacu lebih mengacu ke apa normatif ke pusat. Tidak ada apa namanya? Mengacu ke Indomain atau kemana-mana gitu. Jadi normatif aja kalau perihal United Army. Ya. Jadi untuk masalah dualisme, tigalisme, empatlisme itu mah tergantung dari dapur masing-masing mungkin ya. Punya itu. Kita juga masing-masing. tidak bisa memaksakan. Iya. Kita juga tidak bisa berkehendak gitu kan. Kita yang mau ikut ya ikut. Iya, yang mau gitu. memisahkan. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang fans club di Sukabumi. Gimana caranya sih buat fans club ini biar rame lagi di luar pandemi? Sok, siapa yang dulu menjawab? Caranya gimana sih kita biar bisa rame lagi kayak dulu gitu. Kan udah tidak bisa dipungkiri ketika fans club rame dulu, kasarnya tingkat kejahatan, tingkat kenakalan remaja Sukabumi itu berkurang. Ya. Terwadahi Sebagai contohnya geng motor udah jarang dulu kan ketika fans club booming itu. Nah, untuk kembali ke masa-masa seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Ya. Secara kita sudah pada tua nih. betul. Gak mungkin 100%. Kalau dulu kita bisa fokus kan langsung. Betul. Tapi sekarang kan belum, nggak mungkin lah. Ya. Di rumah juga ada tanggungan. Iya. Gimana nih? Ya, betul seperti Nah, Om Bul. sebagai Ya. ketua Ya. Superfans. Ya, saya jawab ya pertanyaan Om Bul. Betul seperti Om Ul bilang, kita sudah tua lah gitu ya. Butuh regenerasi gitu Ya. ya. Sebenarnya mah kita dari fans club tuh tidak seperti dulu ya, dikenalnya seperti apa gitu. Karena kan dulu kita setiap minggu contohnya kita akan selalu ada sparring futsal ya antar fans club di Liverpool kan. Ya, Itu Liverpool. tiap siang sampai sore pasti penuh gitu ya. Otomatis Otomatis yang main futsal selain fans club tahu lah kan bahwa di Sukabumi itu ada fans club Ya. gitu. Nah, untuk regenerasi sekarang itu agak sulit gitu ya. Makanya kita senior-senior tuh bukan hanya di saya mungkin ya. Saya juga berbicara dengan rekan-rekan dari fans club lain. Regenerasi itu kurang gitu, tidak seperti tahun-tahun ketika booming fans club awal-awal gitu. Nah, mungkin kita akan karena sudah dibentuknya super fans, mungkin akan mencoba akan diaktifkan dulu setiap dari semua fans club gitu. Ya, insya Allah kita ketika kompetisi kan ini masih kendala PPKM ya, diberhentikan dahulu. Ketika selesai nanti insya Allah kita akan ada liga ya, liga sepak bola fans club gitu. Itu akan bergulir sekitar 3 bulan. Otomatis selama 3 bulan ke depan itu fans club akan ada aktivitas gitu ya, aktivitas yang rutin yang mudah-mudahan akan diketahui oleh orang-orang yang tidak masuk fans club gitu. Yang mungkin bukan sedikit, mungkin banyak gitu ya. Fans-fans yang ingin masuk fans club tapi tidak tahu Harus gitu. kemana gitu. Ya, harus kemana gitu. Mungkin ketika nanti ada liga, mudah-mudahan gitu ya akan lebih dikenal lagi fans club gitu. Seperti tadi dari Ilham cerita gara-gara Dari kemarin United ada Army, event United ya ikut kompetisi. Ada efek. Ya, member-member tuh ada per hari Iya. nambah-nambah gitu. Bukan tidak mungkin nanti ketika liga terlaksana akan ada member-member di setiap fans club yang masuk gitu. Ketika member bertambah, otomatis nanti akan ada animonya akan meningkat lagi. Iya, Mudah-mudahan kita akan
kayak dulu lah gitu ya, istilahnya nama tiap minggu teh pasti ramai ke fans club gitu di lapang deh kayak gitu. Tidak hanya di lapang juga gitu ya, mungkin nanti ada nobar gitu kan, misalkan MU jeung Liverpool ketemu kan nobar teh dihijikeun gitu kan ya. Pasti meriah lah gitu. Yang mudah-mudahan kita bisa kembali ke meriahnya seperti dulu gitu. Masa-masa dulu ya. Ya. Nah ini dari United Army sama Liverpool ada masukan juga biar rame-rame atau ada masukan nih buat ketua super fans. Ya itu sih saya dulu ya. Bung LFC. Jadi kita banyakin ya agenda ya terlepas dari pandemi ya. Terlepas dari pandemi ya itu salah satunya ya agenda-agenda dari super fans tersendiri, agenda-agenda internal dari setiap fans klubnya. Ya itu kan membuat apa ya ketika suatu fans klub mulai aktif kembali ada daya tarik yang luar biasa juga untuk para generasi-generasi dari segi rekrutmen, dari segi apa namanya pemaparan perihal bola bagi fans klub bagi fans yang awam gitu ya. Kebanyakan yang sekarang kan jujur ya saya miris tuh bukan dalam artian miris hal-hal apa, ketika masuk suatu fans club itu ada target tersendiri. Salah satunya dia itu mempunyai tujuan, asal bisa main bola kan ya patut disadari. Asal bisa main bola orang masuk fans club. Nah kalau dulu kan tidak seperti itu. Kalau dulu tuh benar-benar loyal tuh bisa dibilang loyal. Nah sekarang itu orang bisa main bola seetik si fans club teh bisa bisa masuk kemana aja. Urang mah jadi ketua baheula ulahun main bola malahan. Justru itu yang saya yang saya miris itu seperti itu. Nah maksudnya itu aja lah aktifin lagi di internal fans clubnya, khususnya untuk umumnya globalnya ya untuk super fansnya gitu. Nanti dari Liverpool gimana nih? Nah, kalau yang tadi sempat disinggung soal generasi lah ya. Kalau misalkan kayaknya untuk generasi sekarang tuh kan udah generasi XZ yang mungkin beda lah sama generasi kita dulu gitu kan. Nah mungkin saya aja sih sebenarnya mah kalau untuk Liverpool sendiri agak sedikit bingung untuk mewadahi. Selain dia suka Liverpool, mungkin kita dari latar belakangnya tuh kan selain ada yang suka bola, ada juga nih yang lain. Nah mungkin IPA nih ke depannya apa untuk kompetisi atau turnamen tuh kita sekarang kan bukan IPA kan super fans. Super fans ini kan mungkin kedepannya ada liga bola nih. Nah mungkin itu bisa berjalan setelah nanti selesai PPKM ini. Nah mungkin selain untuk bola gitu, kita mewadahi mungkin teman di fans club kita yang punya hobi yang lain. Apa sih mungkin selain bola yang bisa kita buat bareng-bareng? Kalau mungkin kan saya kalau dengar Widal teh suka ingat Widal Fest ya dulu, jadi kayak apa sih flashback ke masa lalu. Apa mungkin juga selain ya zaman-zaman kayak ada event tahunan gitu kan ya. Tahunan gitu misalkan yang hobi musiknya sok mangga misalkan apa bikin band dengan chance yang di apa di aransemen ulang mungkin diwadahi misalkan di sini dikompetisikan ya mungkin bisa ide-ide yang lain selain bola mungkin untuk mewadahi yang lainnya biar selama kalau bisa masih setahun tuh ya jalan terus. Kayak mungkin sekarang Mobile Legend juga lagi pada banyak yang booming ya bisa dibikin juga. Nah itu sih mungkin selain bola kita cari alternatif setelah itu. Iya. Nah ini pertanyaan untuk super fans, dari pengurusannya itu yang diambil dari mana aja? Untuk sekarang kepengurusan kita belum final ya. Cuman kedepannya setiap fans club wajib ada kayak IPA berarti ya? Iya wajib ada panitia yang masuk di super fans gitu. Karena ketika kita mengadakan event kita pengennya semua tahu gitu ya, tahu dan berbaur dan ada perwakilan gitu. Jadi tidak ada sisirikan lah istilah nama gitu. Maksudnya dari setiap event apa dari kepengurusan super fansnya itu? Kepengurusan. Kepengurusan. Ya, kepengurusan dan berlanjut ke event juga gitu. Jadi event juga nanti semua fans club ada masuk Dilibatkan ya. Dilibatkan gitu. Dan menjawab barusan dari Andi ya, betul gitu ya bahwa event tuh hanya jangan sekedar futsal atau main bola gitu. Betul, dan sudah saya pikirkan juga dan sudah saya konsep gitu ya, seperti akan ada lomba pers sudah gitu ya. Kemarin juga saya sudah kontekan ya dengan pihak sponsor mungkin. Ya, dengan pihak sponsor dan ya kan Jarum ada event PES Indonesia itu kan? Ya, itu yang dulu nyewa alat saya gitu. Ya kalau dari Jarum itu rutin tiap tahun ya. Tahun kemarin aja tidak ada karena pandemi ya. Gitu. Tahun kemarin tidak ada. Oh, tahun sebelumnya ya yang tahun sebelumnya. Yang waktu diwakili oleh Madrid sama Jupe. Mana ada United Army ada ikut ke sana.
ke Tangerang. Ya, ke Tangerang. Acara Euro Bukan yang itu. di Tangerangnya, yang di sini, yang di Sukabumi. Iya ada. Kemarin kan itu ya yang online, yang online ya. Yang Oh, online, yang online. Ya. PES online gitu. Ya, PES online. Ya seperti PES ataupun nanti Apa ya? ya PES atau nanti Chen gitu kan ya. Ya istilahnya nanti kita dikondisikan lah. Nanti super juga fans gitu. podcastnya ada Iya. Ya. untuk spend. Ya. Itu Widal yang ngadain tenang. Ya. Ya. Ya salah satunya kenapa Super Fans mengharapkan ada perwakilan dari setiap fans club seperti yang dibilang lah barusan kan ada usul gitu kan ya. Bukan tidak mungkin usul dari UA, usul dari Lazio atau manapun nanti kan kita tampung gitu kan. Kalau emang positif ya nanti kita akan diupayakan untuk dilaksanakan. Masalahnya gitu. kalau usulan pasti positif, Ya. cuman mampu nggak dilaksanakannya Ah. gitu. Tidak mau mungkin usulannya anu mah tiap fans club uang sidik kadek dah mau mungkin Ah. ada usulan gitu. Pasti nu positif kan. Iya. Mampu tuh super fans gitunya Ya. menampungnya gitu kan. Ya, ya. Mm-mm. Tuh. Jadi untuk program sekarang hanya apa teh kemarin itu nama tropeo ya? Kompetisi. Ya, TOPO bisa dibilang Iya. itu mah uji coba. Uji Iya. coba ya. Masih Musim lah ya. daham. Berarti super fansnya ini juga masih coba-coba. Kita kan nanti event liga itu kan kita lama memakan waktu yang lama dan pengen tahu juga Animo. ya selain Konsistensi animo juga. ya kita pengen tahu juga kekurangan. Oh iya, coba-coba dulu lah sekarang gitu ya. Trial. Kayak ketika dilaksanakan kompetisi selama ini kan ada evaluasi lah gitu ya. Nah, Ya kekurangannya apa biar tidak terjadi di liga gitu. Kan bahaya kalau kita langsung mengadakan liga banyak minusnya gitu. Makanya kita uji coba dulu kekurangan yang dilaksanakan di kompetisi sekarang tuh apa. Nah, kita akan perbaiki di liga nanti. Nah, gitu. nasib IPA gimana ini? Kan belum dibubarkan, baru dipakumkan. Ya, kalau IVA sendiri kemarin juga pernah dari pusatnya gitu ya menanyakan ke saya, IVA Sukabumi kayak gimana katanya. Sekarang berlanjut atau enggak? Untuk sekarang vakum gitu kan. Vakum kenapa? Karena kita juga masih mempertanyakan lah gitu ya. Yang arti IVA tersendiri gitu kan. Internasional itu. Kalau internasional kan otomatis melingkupi seluruh dunia gitu kan ya. Otomatis The Jack Viking bisa masuk, sedangkan Yeah, yeah. kita kan khusus Eropa saja gitu. Makanya saya resmikan mungkin sekarang di podcast ini IPA tuh ditiadakan. Gitu. Tiadakan, bukan Ya. dipakumkan lagi, tiadakan. Ya. Melamun aik aya nu ngabangkitkeun soke saha Ya. gitu. Mangga hubungi di Bandung berenya. Bilih peryogi kontak persona tah mangga Kakang Ya. Ray. Kudu di Bandungnya. Ya. Malah sebelum maaf potong ya. IPA sendiri ketika dibentuk IPA Sukabumi malah ada juga yang mengiblat ke kita gitu ya. Kayak fans club di Pelabuhan itu masih jalan IPA-nya gitu. Sedangkan kita Oh, berarti pelabuhan enggak nginu ke Sukabumi ya? enggak, karena Pelabuhan Cicurug tergantung fans clubnya masing-masing ya. Iya, Kalau iya, iya. kalau Sukabumi sih sama Juvenesia Pelabuhan itu dipisahkan gitu ya karena jarak yang jauh gitu. Tapi kalau dari yang lain katanya ada masih satu ruang lingkup gitu. Terus ini United Army siap. bagaimana apa yang paling enak nih gitu dalam kita kan sebenarnya regenerasi itu susah banget gitu kan ya, karena seperti yang tadi dibilang bahwa pola pikir atau kecintaan seseorang ke dalam satu klubnya tuh nggak seperti dulu. Sekarang kadang-kadang sawe klub nu alus tadi tuturkeun gitu. Klub nu ieu tadi tuturkeun gitu kan. Yang sudah pasti kan pencinta Juventus pasti dari dulu. Pencinta Liverpool pasti dari dulu. Pencinta MU pasti dari dulu gitu. Kebanyakan kan kayak tim-tim yang baru jago gitu kan, kayak Man City, Chelsea. Sorry ya. Gitu kan geus pasti kan kamari-kamari kene lah tahun 2000 agen ciano dan Satu lagi dong, West Ham, tapi nggak jago. jadi West Way. Kalau itu kayaknya dari film ya, korban film. Bukan. Maaf ya Wesam ya, korban film ya. Dan bukan tidak mungkin nanti tahun-tahun kedepannya akan ada PSG. PSG mah geus mulai ada kan kemarin PSG juga ya. mati. PSG udah ada kan ya? Belum. Oh, belum ada ya. belum ada di Sukabumi Dari ya? Prancis dan dari Jerman untuk saat ini tidak ada. Tapi dulu Dortmund ada loh. Ya, dulu sempat ada, dulu sempat ada. Ting di divisi mana itu juga ya. Ya sama Tottenham tuh pas final doang adanya. Final champion ada.
Hilang fans lagi. club yang hilang saat ini tuh ada 2, Dortmund sama Roma. Oh, Ya. iya Roma sih Iya. dulu mah rada aktifnya. Ya, Roma dulu aktif, cuman pengurusannya entah goyang atau entah kemana lah. Makanya sekarang tidak ada. Sekarang yang resmi ada di data Super Fans itu ada 16. 16 ya. Ya, Nah, ada 16. Kita yang baru keundang baru 7. Iya. Berarti ada 9 fans 19 club lagi. Harus beri kesempatan ngomong ya. Bahaya. Biar flow. Si pun dong. Tadi kembali ke pertanyaan tadi. Ya. Gimana sih cara membangkitkan generasi-generasi yang sekarang biar bisa aktif gitu? Jangan dulu yang merekrut tapi yang sudah ada di dalam Ya, urusan ya. di keanggotaan. Agar lebih loyal ya. Ya. Yang pertama-tama sih kalau ketika kembali lagi ke kader-kader generasi-generasi yang awam. Ya, kita mau nggak mau ketika mau di grup atau khususnya di grup ya kan lebih santai. Dia harus diberikan terus pemahaman perihal Manchester United-nya, perihal apa-apa perkembangan suatu fans clubnya, khususnya Manchester United. Itu sih yang membuat yang saya rasa ketika ada orang yang polos aja nih masuk ikut fans club, ada yang salah satu member saya masuk polos tanpa dia mengetahui apa itu Manchester United, suka masih setengah hati atau apa, bahkan dia pun belum suka fans tim lain. Tapi ketika kita memberikan suatu pemahaman perihal Manchester United terus-terusan di grup itu, dengan sendirinya dia tahu dan dia mulai peduli. Nah, dari situ mulailah tingkat kesadaran dia itu ketika kita mengadakan registrasi, ikut serta. Saya pantau dia jadi ikut serta nih, dari asalnya dia belum ngebahas apa-apa, mulai komunikatif di grup juga, mempertanyakan perihal inilah. Kalau yang lagi hangat kan sekarang Sancho, dia mempertanyakan Sancho gimana nih. Nah, kita menjawab yang lebih tahu. Gitu sih, lebih diberikan pemahaman perihal klub tersebut terkaitnya untuk yang sudah ada gitu. Yang untuk perihal rekrutmen ya saya tidak memaksakan juga, tidak diperuntukkan. Yang saya rasa juga sekarang itu setiap fans club, maaf ya, jadi seolah-olah ieu teh barudak yang khusus bola, barudak yang khusus nobar gitu. Jadi udah ada divisi-divisinya gitu. Tapi ketika ada nobar, mana barudak bola anu biasana tuh udah nggak ada. Bukan saya membicarakan fans club lain. Fans club saya tersendiri pun seperti itu. Jadi mencari yang loyal supporter itu benar-benar menurut saya sulit kalau tidak ada tingkat kesadarannya tersendiri gitu. Apalagi kan United Army mah lumayan regisnya juga. Ya, mahal resmi itu ya. Nah, kita juga tidak memaksakan juga gitu. Nah, itu untuk Liverpool gimana ya? Ditambah lagi dengan permasalahan dualisme ini. Kalau untuk regenerasi ya kebetulan untuk kepengurusan yang sekarang sih udah dimulai. Kita tuh justru untuk divisi-divisinya tuh ngambilnya yang muda-muda yang kadang masih pada anak kuliah gitu, biar mereka lebih aware. Kayak divisi nobar juga kita nyerahin ke yang ya anak-anak kuliah, satu waktu juga mereka lebih banyak lah ya. Paling cuman Putra doang ketua yang agak seniornya. Kalau yang lainnya sih kita udah mulai divisinya tuh ya anak-anak muda, biar mereka juga tahu loh nyiapin nobar tuh nggak gampang kayak kita nyari tempat, nyiapin apa-apa. Jadi lebih ngehargain lah. Oh, ini kita udah capek-capek ngadain nobar, sok atuh udah datang. Dan alhamdulillah sih kalau sebelum Covid biarpun main lawan tim kecil kayak Man City atau Chelsea juga rame-rame terus sih. Tim kecil ya. Saya masih sebut tim kecil deh. Tim pialanya kecil gitu, Ya, sedikit. iya sih. Maaf ya Man City ya. Mbok Siti, maaf ternyata. Maaf ya. Tidak kop. Tapi bagus antusiasnya Manchester City ketika juaranya Ya, maksudnya. tapi kan elek ku Chelsea kemarin champion. Kagak ada ya asup ya. Padahal eta unggul nu can Jangan dibeunang. berbicara juara, finalnya juga baru kali ini. Oh, iya. Coba dipertemukan ya next episode. Oh, iya. Ya, siap. Oh ya, siap. Biar Pan nanti kita ada Ada kontennya Premier League khusus. harus Ya, Itali betul. nanti next ya. Finalnya juga baru kayak ini, kayak Inggris di Euro gitu. Tapi kapan Juventus masuk ke champion? Udah beli Ronaldo nih. Itu juara wae kumaha teh. Cuma bukan Ronaldonya, tapi klubnya emang yang siap. Ya, betul. Penuh dengan kesialan ketika masuk final pun hayo we kudu eleh. Nah, Ronaldo mah di MU juara champion, di Madrid juara champion. Pindah ke Juventus Klubnya yang siap. kalah eleh di Inter. Nah, ini untuk Juve. Mas Resan ngakikan heula. musim Untuk terburuk. Juve untuk regenerasi ini gimana nih? Ya untuk Juvenesia mungkin kita di selalu buka open member ya untuk yang mau masuk member Juvenesia. Ya kebanyakan yang kita masuk ke kita tuh kebanyakan emang ada yang muda gitu kan.
Cuman kan yang muda juga kita tidak bisa langsung masuk ke pengurusan atau apa seperti tadi Kang Andi bilang, kita juga harus diberi pengarahan dulu lah gitu ya, mengadakan event nobar itu seperti apa, itu kopdar seperti apa. Ya mungkin kita hadir hilau lah, penting mah gitu ya, untuk pemahaman kedepannya nanti gue ngikutin gitu, seperti itu. Ya walaupun kondisinya beda lah sekarang dengan yang dulu gitu ya. Kalau dulu tuh loyal tuh benar-benar loyal lah gitu ya. Tidak hanya nobar, tidak hanya futsal, pasti we gitunya nu loyal mah event apapun ikut gitu kan, seperti itu. Ya kalau sekarang mah nyana futsal yang kok ya. Nu main bola, nu nobar gitu ya. Tidak menyeluruh gitu hobinya gitu. Sebenarnya mungkin diharapkan semua member, tidak hanya member saya gitu ya, member yang lain juga loyal pada semua kegiatan gitu. Seperti dulu kan kalau nobar rame gitu kan, futsal rame gitu ya, tidak hanya satu event aja gitu. Nobar gue dulu kan misalkan Liverpool lawan MU kan nobar dibarengin gitu ya. Sekarang kan Liverpool unggul gitu. Anak-anak Indoman dulu diusir sama Liverpool di Bulang Kape itu. Kena eleh Liverpool lah, anak MU kan tiluan. Oh, saya kurang tahu tuh. Tapi kalau Sampai saya harus datang. kalau yang saya ingat sih Bulang Chelsea itu nobar sama Chelsea. Kayak MU jeung Chelsea Enggak pernah. yang Liverpool Chelsea sampai Liverpool ngejemput anak-anak Chelsea biar mau nobar bareng. Yang musim 2013 kalau ada yang masih ingat mungkin Harry ya. Kan kalau Harry. 2012 kan kita Iya. juara terakhir. Iya. Ya, Juara terakhir. ya dulu kan gitu kan ya, kita koordinasi ya sama dibahas sejarah ya. koordinasi sama pengurus, saya nobar gitu rame kan ya, di pas nobar tuh entah pas sepet-sepetan, entah ngaducen gitu kan. Sekarang kan entah karena pandemi atau apa emang berkurang lah gitu. Ya, pasti Ya. untuk kegiatan berkerumun kita akan sulit sih. Ya, sekarang. ya. Oke, semakin seru aja obrolan kita, tapi sebelum berlanjut ini ada Saya udah Support. minum duluan ini. ini ada support dari Tertariknya saya menarik rekan sekali. kita, Mutiaro. Mangga Kang dieuteula Kang. Diet ya. Maaf nggak izin dulu tadi. Ieu mah mengandung RO2 RO. Wah, Pak pokoknya Ronaldo mah, juga minumnya air putih kan. Air putih. Ronaldo. disingkirkan kalau yang Not Coke. Soda. bersoda mah. Coca-Cola langsung merugi besarnya. Turun langsung sahamnya. Sebelum berlanjut, untuk Baraya Widal, kita ada pengumuman dalam rangka memperingati 18 tahun anniversary Widal Community, Widal Creative Media dan Hamosena Beta Fish akan memberikan giveaway untuk para penonton Baraya Widal Podcast dan Trifod. Nah, di antaranya ada 3 fish, kaos kaos Trifod, kaos Baraya Widal Podcast, dan 1 buah handphone untuk 3 orang pemenang. Caranya mudah sekali, cukup dengan subscribe channel YouTube dari Widal Community dan Hamosena Beta Official. Terus follow Instagram dari @widalcommunity, Instagram dari @tripod_3inpodcast, terus Instagram satu lagi @hamosena_beta. Dan banyak komen-komen video di video ini, mulai dari video episode sekarang, banyakkan komen sampai nanti ke tanggal 1 ya. Biar nanti kita akan diumumkan pada tanggal 1 Agustus 2021. Nah, untuk Baraya ingin mendapatkan kaos podcast Baraya Widal dan 1 buah handphone Infinix Hot 10. Banyakin komen dan segera subscribe channel YouTube Baraya Widal Community. Widal Community. Ini persembahan dari Hamosena Beta. Hamonasi. Kembali lagi, Akang-akang. Kita berbicara tentang klubnya masing-masing, ya. Dalam mengarungi musim depan. Nih, saya akan bertanya dulu di yang paling sedikit, Liga Italia. Apa sih persiapan Jupe untuk memasuki musim depan? Apakah targetnya tetap ingin segera Liga Champion juga? Apa ingin merebut kembali juara? Yang Apa mau menjual Ronaldo ke MU kembali? Target pertama sudah pasti ya champion ya. Itu suatu gelar yang dirindukan gitu ya. Tapi balik lagi karena pandemi, untuk transfer tuh kita mandat gitu ya. Tidak hanya Jupe Danana bukan karena dana begini ya, tapi karena financial fair play juga gitu ya. Contohnya Barca gitu kan ya. Barca istilahnya mah kudu mikir 1000 kali lah yang mempertahankan Messi gitu ya. Kudu ngajualan heula itu ya gitu.
untuk mencapai target tersebut manajemen Jupe sekarang lebih pilih-pilih mungkinnya untuk merekrut ya, untuk merekrut pemain gitu ya yang cocok, karena pelatih pun baru ya, Allegri masuk kembali gitu kan. Jadi pemain-pemain yang istilahnya yang tidak cocok skema dibuang gitu ya, dan yang cocok dengan skemanya dicari gitu ya, untuk target misalkan sekarang Locatelli gitu ya. Ya seperti itu ya, mudah-mudahan lah Scudetto tahun depan direbut kembali, champion pun bisa berbicara banyak gitu. Oh iya sih. Jadi tetap target utama champion ya. Ya. Nah, ini untuk The Cop Liverpool. Persiapan musim depan apakah akan di peringkat dari 1 jadi seberapa berarti genep 5? Masuk champion kemarin. Kemarin. Iya. Finishnya kita ketiga. Oh, ketiga. Tetap cuman beda 3 poin sama MU. Oh, ada itu Tottenham Kebenaran ngelehan, nih. Tottenham ngelehan. Jadi target musim depannya gimana dan persiapan klubnya itu tuh? Bukannya Jumawa ya. Musim kemarin mungkin musim buruk Liverpool karena banyak cedera, Van Dijk lah. Oh. Ya. Nah, musim Sudah nama 1 sih. Kan berpengaruh karena tim. berpengaruh gitu. Tapi kan ku 1 etanya jadi juara kemarin. Istilahnya mah bekan lah ya musim kemarin mah, dan musim sekarang kayaknya Pandi balik lagi mah Liverpool sih targetnya treble. Cuman Liverpool sih lebih pengen nyobain juara La Liga ya, belum pernah. Cuman kayaknya nggak bisa juga sih juara La Mau Liga. bisa tuh La Liga pan Spanyol. Soalnya kan champion udah pernah gitu, udah Liga Inggris kemarin. Leluhur. Kan, jadi ya Liverpool udah nothing tulus juga. Tapi kayaknya. kan Premier League baru sekali sebenarnya mah. Tapi kan Premier League itu Kalau sama aja Liga Inggris Enggak, kan. kalau dihitungnya Premier League kan baru 1 kali. Oh, nggak bisa, itu kan harus Kalau Liga MU kan Inggris. 13 kali. Itu kan tetap sama aja Liga Inggris. Liga lah ya. Inggris, Jadi gitu. 19 lah gitu. Tapi persiapannya nih klubnya gimana nih? Kemarin sih udah beli Konate, kayaknya lebih memperkuat back lagi lah. Tapi Mantan pemain Persib. Konate makan. Oh, makan. Ya, sih, bisa. Kalau harganya cocok mah Leipzig ya? Leipzig kok tahu sih? Mau Tahu, pindah? tanggal Leipzig Oh, ya isi Konate pengen ke MU Kirain mau kemarin. pindah gitu. Ya sebenarnya mah saya juga sayang sih pas kemarin IPA nggak aktifnya Liverpool pada pas lagi jago-jagonya, jadi susah ketemu fans klub lain pada saat lagi gini-gininya nih Liverpool ini. Lain emang di fans club Liverpool pernah juara? Teuing Kalau di da fans club mah cuman kan timnya gitu. Partisipasi selalu tapi juara enggak. Partisipasi. Cuman sekarang aja nggak partisipasi itu, nggak tahu kenapa. Mungkin karena karena mau ada dualisme tadi gitu sepertinya. Di luar. Diungkit deui. Jadi pada hafal gini. Iya, jika geus beres podcast iya bener-bener jadi dualisme ya. Enggak sih. Insya Allah enggak. Arek ngikutin jejak ketua IPA katanya jadi dualisme. Jupe enggak sih kalau kita insya Allah. Jadi persiapannya cuman itu aja. Ya dah. Enggak ada pembelian lagi. Ya udah jago atuh bingung. Jago kumaha kamari elek jadi tina hiji jadi 3. Kalau masih pengen Coutinho sih ya, pengen Eh. CLBK dijual murah juga sama Barca, cuman klub teh ada kepala batu sih nya, Jerman kan. Iya. Jadi ya kumaha klub percayalah. Bahkan Bambang Pamungkas lamun main keneh di poles ke klubnya jadi sih. Jadi liar maksudnya. Ya. Saya lebih pengen denger MU aja sih caranya biar bisa juara lah ya. Gimana sih? Ya kalau MU baru berapa tahun? 2013 sekarang 2021. Premier League iya. Baru 8 tahun. 8 Itu kan 10 Anda tahun. nunggu itu 20 tahun lebih. By the way ini hostnya nggak netral ya. Karena dia Manchester United. Jadi kebuka kedok ya dong PT MU hostnya. Dari Gerrard tanda tangan kontrak sampai pensiun di Liverpool ya. Pensiun kontrak dari fans Liverpool datang bawa anaknya sampai anak itu punya cucu. Belum juara juga. Baru kemarin juara. Indahnya sebuah Dan penantian. itu juga hadiah dari Covid. Hadiah dari kopi. Berarti Stephen Gerrard mah enggak ngalamin Premier League ya? Dia mah nggak pernah cium Nggak Premier pernah. League, Oh, tapi kamera. kamera yang Jadi dicium. Tapi Champions lah. Champions Champion. Tapi lumayan champion 6 lah ya. 6 ya? 6. 65 6. 6 MU 3. 3. Mm. Cepat. Gitu Di musim kan. Covid gini mah cepet 3 mah. Buat Liverpool. Musim kemarin juga udah ngincar Europa League tetap aja nggak juara kan? Ya Iya. itu mah dikasihin Dikasihin gitu. buat persiapan musim Kasihan. depan. Kasihan tim Spanyol nggak ada yang juara. Ya, kayaknya ini MU panjang banget. Nah, tuh, silakan buat sekarang musim nih. depannya, sok. Ini ada Almi gimana pandangannya Sudah dijawab, sudah dipaparkan tadi oleh host. tentang persiapan dari MU Ya, di sini nih. enak karena hostnya MU juga. Iya. Enggak terlalu apa? Entar lamun MU mulai digoreng-goreng kan ya nggak sana gitu.
Benar, Otto punya kewenangan. Enaknya di sini. tuan rumah dalam pertandingan juga gitu kan. Jika nanti udah kayak YouTube kan udah goreng-goreng mah dipotong heula gitu. Mual sih. Kabar iki disebutkeun ku Jupe. Ya MU naon atuh MU cenah. Yang bingung MU Oleh gak dipecat-pecat pada Iya 4 kan. tahun hahaha doang. Semua Iya sayang kan itu oleh. kan sayang oleh. Itu kan regenerasi disebutnya. Nah itulah bentuk keberhasilan Manchester United itu bisa mengkader suatu akademi menjadi pemain pro. Bisa pemain Setelah jadi pemain pelatih. itu. Dan Dan oleh olehnya dari pelatih dari junior, terus dikeluarkan jadi biar dapat pengalaman di Molde jadi juara. Yang 42 tahun Molde belum pernah juara, Si Molde, ya. dijuara oleh Jadi belajar sejarah MU ya. Dan oleh oge pinter ngapre nya. Siasat rekrutmen tuh seperti ini. Oleh oge pinter ngapre nya tiap ek dipecat halus di menangan ya MU, ek dipecat menang deui. masalahnya kan ketika pemain pemain Liverpool jadi Nggak pelatih berhasil, nggak pernah jadi juara kan. Gerrard juara. Enggak, yang asalnya pemain Liverpool terus menjadi pelatih kayak Kenny Dalglish ya. Oh iya, tapi dia bawa juara di Blackburn. Blackburn Enggak jadi juarain Liverpoolnya gitu iya, sama. tapi kan jadi juara di tim lain. Lumayan. Nah, ini pandangan untuk United Army untuk Manchester United nih. Kalau musim berbicara depan. ambisi ya untuk Manchester United treble winner. Iya. Ya, kayak emang udah lama banget. Kirain targetnya 4 besar. patut diakui. Cuman dah di Inggris cuman Udah lama, MU sih yang treble ya. Musim MU nggak pegang trofi. Hmm. 3. 4 ya. Itu yang satu makan 3. Covid gak dianggap. 3 musim lah gitulah. Nah untuk ambisi mah ya triple winner ya. Tapi untuk realistis sih kalau menurut saya Yang penting Premier League dulu aja ya. Premier League. Kalau champion menurut saya Udah gampang ya, sih atau final alhamdulillah lah. Untuk target pembelian kesiapan tersendiri yang saya lihat itu ya untuk pembelian Sancho lah cukup mumpuni lah karena di sisi kanan kan belum ada pemain yang lebih Matang benar-benar lah. matang. Ada Greenwood masih muda. labil lah, belum konsisten gitu dalam segi permainan. Tapi nggak takut kemarin gagal penalti. Siapa? Jadi ngedon gitu Sancho-nya. Oh si Sancho enggak. Enggak. Justru itu Yang mah ngedon itu Inggris bukan Sancho. itu siasat sebetulnya. Siasat. Soalnya itu udah janjian masa pemain MU dua-duanya nggak masuk itu aja. Tapi kan ada satu kubek we cenah nu Itu kieu teh udah mah. diharewosan sama Itali teh, ya kan? Udah biasa Italia mah kan disumbang wae ku Inggris. Oh iya sih. Yang juara kemarin Italia siapa? Itu Inter. Inter. Nah. Didonasi pemainnya oleh mana? 4 pemain MU. Cuma sekarang mah udah udahlah ngebantu tim yang berarti lain itu aja. salahnya kenapa 4 pemain itu di MU nggak juara? Berarti Enggak, salah kamu klubnya. itu di Liga Inggris itu terlalu keras. Jadi udah aja ke liga yang ya rada kelas Liga 2, 3 lah. Liga aki-aki. Ya kamu kan bakal jadi jago di sana mah. Sorangan ele. Aku mau ge. Lain Ele. lain ngomong-ngomong Sancho juga Dortmund untung dibeliin teh saacan penalti kalau itu asup. Bener, eta bener. Senin harga turun. Coba kalau misalnya dibelinya setelah nendang lebih murah bisa gocap 50 juta. Iya. Bisa ya Bahan. Tapi untuk Paran gimana Paran? Perkembangan di Madrid Paran Paran. itu ya kalau menurut saya mah Katanya udah 50% ya? 50% tapi untuk saya pribadi tidak harus sih tidak perlu karena rencana pun orang Ridwan Bisaka itu mau dijadiin center back juga emang yang lebih efektif juga menurut saya benar orang Bisaka itu posisinya lebih enak di center back. Tapi kan belum pernah di center back. Seperti Chiellini kadang di full back kan Sergio Ramos kadang dulu bek nah kanan. gitu. Soalnya dari Yang masih di tengah-tengah keneh eta mah teu di si Aaron Wan bisa gitu dari segi kokoernya emang cocok di panas eta mah si Center back. sliding dia. Spider. nah ketika mengebantu serangan kalau Aaron Bisaka ya menurut saya kurang ya lah, jadi lebih memungkinkan lebih baik membeli fullback kanan Berarti dilapisi oleh Trevor Diogo Dalot. ya, yang Atletico ya. Trevor ya. Tapi yang kemarin saya Inggris baca di berita Parane udah 80% resmi ke Iya. MU. udah tinggal Madridnya aja. Iya. Saya Cocok. kecewa jujur kenapa saya tidak berbicara Parana itu kecewa karena Perancis kemarin kalah bener itu back Madrid kita absen back Madrid back Barca itu si siapa Lenglet. si Lenglet namanya aja udah Lenglet terus si siapa lagi Kim Pembe itu back tim besar semua Iya. bisa Tapi hancur kan sama udah si Swiss. kutukan Madrid nggak boleh masuk semifinal. Pemain Madrid jadi semifinal nggak ada pemain Madrid. iya Ya. benar Betul. benar Nggak ada. Kutukan, Ditambah di benar. Spanyolnya juga ada pemain Madrid. Varane Eh.
Ya, mungkin Tersebut. itu aja kalau perkesiapan dan target Manchester United. Dan sih untuk ini. Wonderboy itu yang dari Lens si Kavaminha nya. Ya. Kavaminha. Ya, iya. anu poek-poek ini bisa disebut rasis deh. Rasis, yang medem we lah pokoknya mah. Mm-mm. Bagus deh eta Bagus kalau prospeknya. menurut saya itu bagus, cuman mental sih. Jadi gini, ya. Ketika Manchester jangankan pemain muda, pemain senior pun ketika bermain di Manchester United itu, saya rasa itu bebannya, pressure-nya. Beban Coba gol lihat nama kita lihat besar. si siapa kita ber- Pai. Ya, kita lihat pemain-pemain Manchester United, mantan pemain Manchester United ketika pindah ke tim yang lain. Kemarin saya menelaah ketika mereka bermain di negaranya masing-masing tanpa ada beban seperti Victor Lindelof, man of the match, Paul Pogba, man of the match, Luke Shaw apalagi. Kecuali Bruno Fernandes ya. Kalau Bruno Fernandes ya itu karena kurangnya kesempatan ya mungkin. Enggak kan Bruno masih tertutup bintangnya oleh Bintangnya. Ronaldo. Karena emang Diego sudah Jota. emang tidak perlu harus bersinar lagi di timnas kalau Bruno Fernandes saya rasa itu Sudah nyawanya di karena MU. itu sudah Enggak, bersinar. karena kalau di Portugal kan jatah nendang penaltinya ada yang satu orang lagi gitu, bukan Bruno. Si Ronaldo Ya kan. Perasaan ada yang lebih banyak dari Bruno yang punya apa? Penalti. Jatah penalti Nah, iya. jarang dibahas. Ketika pemain MU mah bea. enggak. Jadi menurut global wide juga kalau pengen trending, kalau pengen rame, bahas tentang MU. Ada istilah gak MU gak makan. Media. Gak MU gak makan media tetap. Media terbanyak loh jujur. Mentak Yang media mah atuh MU tuh juara. media MU Jadi ayo omongin di terus. dunia bahkannya yang saya baca itu media perihal MU terbanyak. Media MU. Ya kan tidak mau dipungkiri kan di Asia Tenggara aja 30 juta fansnya. MU, Madrid, Barca kali yang pasti. Iya. Enggak, tetap kebanyakan MU sih. MU nggak mau disamain sama. Tapi kalau die hard emang tetap Liverpool. Makanya jangan heran ketika di Indonesia ada 5. Iya. Bukan kita malimalisme, bukan dualisme karena tidak sepemahaman, bukan seperti itu. Karena lamun dihijikeun geus teka tampung. Gitu. Akhirnya lalu Sukabumi kalau misalnya Indomain, UI sama United Army disatuin lah. Ya banyak. Jadi jangan heran juga kalau misalnya berbicara Madrid banyak, Indo Barca banyak, Milanisti banyak karena mereka ada satu. Coba kita kalau ada satu. Banyak juga gitu. Banyak paseana. Banyak pasiana dong we hayo ego jeung ego. Makanya lebih memisahkan. Gitulah. Yang penting mah MU semua MU on. Partisipasi. Nanti Liverpool. Liverpool memisahkan membentuk Aston Villa kayak Westway. Enggak sih, Leeds paling Leeds. Kunaon aya kan anu rubah tina Chelsea jadi Westway kumaha eta teh? Ceritana kumaha eta teh? Jadi Kalau West Ham dualisme itu. sih ke arti ya. Kalau dari apa namanya kayak kemarin JCI, Venezuela apa JCI heula? JCI heula. JCI ka Juvenesia tetap Juve. Nah, ini yang saya bingung itu dari apa CISC Chelsea Iya. ke klub lain ke West Ham gitu. Bingung itu teh maksudnya gimana? Ya mungkin nanti Kelihatannya tugas kayak di bola doang ya. Di bola. Nah, itu kan sudah kita nanti dibahas tugas tadi. Ombul untuk tanyain ke foundernya West Ham tersebut. Oh, jadi undang West Ham. Ya, diundang. Wonder. West Ham sama CISC dibarengin. Kunaon ieu mah jadi kasar mah ideologina nu rubah teh ieu mah. Kumahanya jadi Padahal sama-sama London. Ya kan modelnya kieu. mungkin itu. Asalna orang Jawa Barat. Mm. Pindah jadi orang Jawa Timur. Ah. Dia masih kena Pancasila menurutnya. Iya mah asalnya orang Jawa Barat jadi orang Cina. Aneh gitu. Tina Chelsea jadi West Ham, nyeun klub sorangan. Ya. Dan herannya ketika ada Chelsea West Ham ya, ketika ada Chelsea bermain itu pada support Chelsea. Berarti itu mah faktor amek. Yang jadi pertanyaan buat pengurus WSVN West Ham. West Ham. Hammer. Nanti ditunggu di podcast ini untuk penjelasannya. Ai hatena masih Chelsea mah, geus saya Chelsea deui atuh. Heeh. Da masa West Ham mah beureun. Indonesia ayanya. Kalau di Indonesia mah Chelsea itu ada Pusatnya ada sih. militan sih Di- West sebenarnya. Ham, West Ham. Iya. Ada West Ham, Di pusatnya ada. Indonesia ada. justru lebih loyal ya. Iya. Ya kalau Biarpun di dikit, Inggrisnya mah heeh. Di Indonesia. Kan fans paling barbar Inggris dulu mah West Ham Ya, di sama Indonesia juga sama. satu lagi. Di Indonesia juga sebetulnya kalau West Ya. Hammer asli itu lebih militan benar. Kalau pengalaman sih waktu di Bekasi, nobar sama Big Grade Bekasi bareng sama Hammer biarpun 10 orang ngeri ya. ngeri sih. Jika na sini geng motor unggul yang begal. Mafia kayak. Tapi ya semoga di Sukabumi jangan begitulah. Ya. Kita harus damai tetap. Kita ributnya aja di non baroy unggul yang di grup. Soalnya fans club mah yang saya rasa itu ngomongnya depan, bukan main
bokong. Beda kan kalau gangster itu main Iya, bokong. bokong. Kalau fans club itu depan harus banget gitu. Pak halus-halus cen. Masalahnya orang poho wae ngecen aja teh nya. Cicing. Wes we. Itu bingung tuh bisa nyanyi gitu. Terus nih terakhir, Siap. apa sih harapan kedepannya untuk tiap-tiap fans club ini? Sok mulai dari Jupenis ya. Ya, Pertama, apa harapan dari Super Pen? Kedua, jawab itu yang dari Jupenya. Ya. Kalau dari Super Pen sendiri ya yang tadi sudah saya katakan ya untuk memajukan fans club sendiri istilahnya butuh support lah gitu ya. Butuh support dan masukan-masukan juga gitu Yeah. ya. Makanya tadi saya bilang di Super Fans itu saya harapkan dan wajibkan gitu ya. Dari setiap fans club tuh ada perwakilan gitu. Jadi kita memajukan fans club itu bukan hanya tugas ketua atau apa, kita bebarengan lah gitu ya. Kita bersama gitu. Seperti itu. Dan untuk satu lagi apa pertanyaan, memajukan apa? Ya, Fans ini club. untuk fans club. Ya untuk fans club sendiri ya yang saya harapkan kita ke awal-awal fans club itu berdiri ya. Di 7 tahun 8 tahun ke belakang gitu, di mana fans club itu animonya sangat tinggi gitu ya. Yaitu mungkin tugas fans club masing-masing gitu ya, dan founder-founder gitu ya untuk memberi pengarahan dan memberikan sebuah ideologi lah gitu ya untuk memperkenalkan fans clubnya itu sendiri gitu ya, agar dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Dan rata-rata istilahnya saya kira 70-80% suka sepak bola lah gitu ya. Nunya resep Jupe, resep MU, resep Liverpool gitu ya, pasti ada lah gitu. Cuman mungkin tidak tahu link dan koneksinya gitu. Hayang asup teh kumaha gitu. Ya mudah-mudahan nanti Nanti di season terakhir kita silakan promo fans club masing-masing. ya. Ya, ya mudah-mudahan nanti ketika Super Pass-nya baru dibentuk gitu ya, nanti ketika kegiatan aktif lagi, normal lagi gitu ya, mudah-mudahan nanti kita akan lebih banyak lagi lah member-member dan animo kita semakin ke depan semakin meningkat gitu. Siap. Ini di Liverpool gimana? Kalau untuk Super Pen sih ya, kalau misalkan saya Enggak berbicara Super Pen lagi. Ini Liverpool. Oh, Liverpoolnya. Nah, Oh, kalau untuk Liverpoolnya sih, kalau saya pribadi sih pengennya Liverpool kan awalnya dari hobi lah, atau istilahnya mah suka kita ke klub. Nah, kedepannya tuh kalau gak cuman jadi sekedar fans klub, pengen sih dan sekarang sih udah mulai kayak diterapin, kita tuh jadi pengen kayak satu ekosistem yang emang bisa ada manfaatnya gitu kan. Kalau dari sekarang kayak teman-teman di Liverpool sendiri, kayak untuk merchandise aja kita sih ada yang ya udah merchandise garap, dan kita bikin merchandise tuh nggak independen dari FC Sukabumi. Jadi kita emang merchandise garap ya jual aja ke fans Liverpool yang lain juga, itu nanti ada apa sih, ada income ke Liverpool dan ke dia pribadi ya kan. Jadi istilahnya mah kita tuh pengennya jadi satu ekosistem yang bukan cuan ya, tapi maksudnya dari kita untuk kita juga sih sebenarnya mah. Dan ketika kita ada KTA itu misalkan ada teman yang punya usaha kayak tato gitu di kita, nunjukin KTA itu diskon berapa persen. Jadi istilahnya mah pengen jadi satu ekosistem yang makin ada berguna manfaat ke depannya sih. Kalau Liverpool itu aja, jadi nggak cuman fans club yang nobar hanya hobi gitu, jangan cuma mabok, sekedar hobi ya. dan gitu-gitu aja sih sebenarnya mah. Itu sih kalau Liverpool. Untuk Indolman, untuk United Army. Kalau untuk perihal United Army ya harapan ke depannya ya kita tidak ada apa ya paksaan. Jadi tidak ada paksaan itu dalam artian gimana ya? Nothing tulus aja lah. Kalau misalnya kalian loyal yo ayo, kalau misalnya tidak loyal ya monggo. Jadi tidak ada paksaan mau aktif atau enggak, yang terpenting saya yang diperlukan itu ya benar-benar yang loyal gitu. Jadi kalau berbicara kuantitas itu saya tidak memerlukan kuantitas, karena yang saya perlukan hanya itu, yaitu yang loyal supporter. Itu aja harapan saya. Karena ini apa, kita kena tuntutan karena nggak ada apa, ini bukan ormas, ini komunitas yang sifatnya just fun, enjoy, dan loyal supporter. Mungkin itu saja sih. Nggak ada tuntutan apa ya, mau registrasi dengan nominal sekian dengan mendapatkan sesuatu ya mangga, ayo kita hubungi kita gitu aja sih. Nah, untuk
yang para Baraya Widal yang pengen masuk ke United Army Ya, silakan. kalau promo. misalnya mau registrasi ke United Army melalui chapter Sukabumi ya, walaupun sekarang untuk saat ini lebih mengacu ke pusat. Jadi untuk kepengurusan chapter ke chapter kota-kota terkait belum dilegalkan kembali. Kemarin baru dibekukan oleh pusat itu. Jadi kita itu melalui kita hanya menjembatani gitu. Menjembatani untuk registrasi ke pusat gitu. Dengan cara yaitu bisa melalui follow dulu Instagram kita ya di United Army _SKBMI. Dengan registrasi itu ya kita cukup dengan 250.000 sudah mendapatkan lanyard, ID card itu e-money bisa digunakan, bisa belanja di apa? Bisa di-etol juga Nah, gitu. itu kayak gitu parkir kayak itu untuk ID cardnya. Jadi si satu buah kaos, stiker udah jelas pasti, dan tidak lupa berhubung sekarang lagi pandemi dan maskernya juga ada. Oh iya. Itu. Nah, untuk masuk Berlakunya untuk sampai 2023. Jadi Oh, kita jadi tidak satu musim. 3 tahun? Ya 3 tahun. Tiga Dari tahun. 2001 berarti 2 tahun. 2 2 tahun atau 2 tahun setengah, tahun, ya. 3 musim lah. 3 musim. Jadi Untuk ngobrol. Liverpool mau regis, mau gabung? Kalau buat teman-teman yang mau regis, kalau mau regis untuk ke Big Red juga kita memfasilitasi sih. Kalau kalian nggak bisa akses lewat website, bisa kita tampung juga, nanti ada koordinasi dengan Big Red pusat, kita masih tetap koordinasi. Kalau untuk jadi fans klub Liverpool Sukabumi mah cukup datang ke Gang Ajid 1 nomor 11, bisa daftar ulang di sana. Kalau enggak Ada kontak person? kontak person ada di bio IG Oh, di IG-nya apa? LFC_Sukabumi. LFC Sukabuminya tuh semua itu sih. Ada di Sukabumi. Itu semua Udah. itu aja. Untuk Juvenesia Ya, yang untuk regis ke Jupenesia ya bisa hubungi divisi member Jupenesia ya. Untuk kontak personnya ada di IG ya. IG-nya Jupenesia_Sukabumi. Ya, di situ ada kontak person divisi member. Oh iya, siap. Nah, ini untuk Baraya, untuk yang suka sepak bola dan pengen masuk ke dalam suatu komunitas fans club. Tadi untuk di United Army udah disebutkan, dari Liverpool sudah disebutkan, jadi Juvenesia juga sudah disebutkan. Jadi silakan hubungi ini, nanti adalah linknya di bawah lah untuk para yang mau regis ya. Untuk Indoman ya udah tahu sendirilah semua lah. Udah tahu sendiri lah semua. Baraya, terasa waktu sudah 1 jam kita mengadakan ngobrol ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat. Amin. Dan bisa membangkitkan lagi gairah anak remaja Sukabumi untuk mencintai atau minimal ada hobi baru gitu ya. Ada kegiatan yang positif melalui komunitas-komunitas fans club, karena sudah terbukti dulu ketika fans club berjaya, kejahatan, angka kenakalan menurun ya. Nah, sebelum menutup seperti biasa saya ada surat cinta dulu nih untuk para rekan yang mendukung acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Butik Ban, toko butik ban terlengkap di Sukabumi dengan kualitas premium, beralamat di Jalan Raya Cisaat nomor 28 Sukabumi. Instagramnya di @butik_ban28, Facebooknya Butik Ban. Info pemesanan di 0813 1111 0686. Butik Ban, the best quality tires. Waduh. Terus ada air mineral Mutiaro. Mutiaro adalah air minum reverse osmosis, murni tanpa zat padat terlalu, sangat bermanfaat bagi organ tubuh. Info pemesanan bisa ke Rian Bungsu di 0856 9299 5004. Juga ada Citra Ajkanadia Furniture, menyediakan berbagai furniture rumah Anda dengan harga bersaing. Alamat toko Jalan Pelabuhan 2, Ruko 3, Sukabumi 43169. Instagramnya @citra_ajkanadia. WA-nya 0857 2450 6722. Citra Ajkanadia, solusi furniture keluarga Anda. Terus ada JM Car Audio, supplier audio mobil terlengkap di Sukabumi, menyediakan perlengkapan audio mobil, kaca film, dan parese mobil lainnya. Bisa pesan satuan ataupun partai. Info pemesanan 0811 11 40 151. Ada juga Hamosena Beta, menjual berbagai ikan cupang hias.
Alamat Jalan Benteng Kidul Gang Mangga depan SMP N7 Sukabumi. WhatsApp di 0814 61111139. Instagram @hamosena_beta. FB-nya Acil dan YouTube-nya ada Hamosena Beta Official yang sering ngadain giveaway handphone nih, Hamosena Beta. Loba sponsornya itu ya. Yang terakhir ada bakso Kangguru. Bakso dengan kenikmatan yang menelormu dengan menu andalan, bakso urat, bakso ranjau, bakso telur, bakso mercon, bakso urat jumbo, dan bakso Kangguru. IG-nya di @bakso_kangguru 0305. FB-nya bakso Kangguru. WA-nya untuk pemesanan online ya. Take away 0896570338. Nah, itulah para pendukung acara Baraya Widal Podcast. Tidak lupa acara ini terselenggara antara kerjasama dari Widal Group Company yang terdiri dari GRT Variasi, Lucky Kamera, BCC Manajemen, dan TR Record. Waduh. Nah, dan diproduksi oleh Widal Media, Widal Kreatif Media. Lupa teuing Widal teh perusahaan. Akang, hatur nuhun. Siap, Tos sama-sama. dongkap ka podcast Baraya Widal. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi motivasi untuk yang lain agar minimal ada gambaran cara berkomunitas dan ada contoh-contoh bahwa dengan kita bergaul di komunitas kita akan menjadi jalan yang lebih baik lah gitu ya, daripada nongkrong di jalan bari pemotoran tatabrak batur, mending nonton bola gitu kan dengan kegiatan-kegiatan. Terima kasih atas kedatangannya. Kita ketemu lagi dan mungkin di konten berikutnya kita juga akan ketemu lagi. Semoga sehat-sehat semua, terus jaga kesehatan, tetap 5M. Nggak perlu jelaskan 5M, poho udah. Terima kasih Baraya Widal, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal. Waalaikumsalam.